Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak sekalian, di masa pandemi ini kita pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran online. Maka Bapak akan menyajikan pembelajaran dengan membuat sebuah video tentang materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan. Diharapkan dalam pembelajaran kali ini siswa dapat merancang pola latihan kebugaran jasmani, kemudian dapat mempraktekkannya dalam pelaksanaan latihan tersebut. Sedangkan manfaat untuk kebugaran jasmani adalah: 1. Sirkulasi darah dan sistem kerja organ menjadi baik. Yang kedua adalah stamina dan kekuatan tubuh meningkat sehingga tubuh kelihatan energi. Yang ketiga adalah pemulihan organ tubuh setelah latihan dengan cepat. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat. Sedangkan konsep kesegaran jasmani itu ada kebugaran jasmani dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, contohnya pada siswa umumnya atau orang manusia umumnya, yang meliputi tentang kebugaran jantung, paru-paru dan peredaran darah, kemudian lemak tubuh, kekuatan otot dan urat. Sedangkan yang kedua adalah kebugaran yang berkaitan dengan unsur kerja, yang meliputi ketahanan otot, tenaga otot, ketangkasan dan kecepatan. Sebelum kita melakukan latihan kebugaran jasmani, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 2 jam sebelum latihan kita harus makan terlebih dahulu. Kemudian 2 adalah tidur yang cukup, kemudian memakai pakaian olahraga yang sesuai. Sedangkan untuk latihan yang perlu diperhatikan adalah 1. Intensitas latihan, kemudian yang kedua adalah lama latihan, yang ketiga adalah frekuensi, yang keempat adalah waktu latihan. Kali ini saya akan memberikan cara melatih tentang daya tahan otot. Untuk melatih daya tahan otot atau kekuatan otot adalah diperlukan beban untuk melakukan gerakan tersebut. Kuncinya untuk melatih daya tahan otot, nanti akan saya berikan contoh latihan untuk daya tahan otot tangan. Untuk meningkatkan daya otot, maka setiap latihan itu harus diulangi 20-25 gerakan. Jadi mungkin gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4 itu harus melakukan 20-25 gerakan. Kemudian kita istirahat sebentar, kemudian kita ulangi dari gerakan awal sampai gerakan akhir. 1 set itu adalah 4 gerakan tersebut. Kemudian kamu harus melakukan 8-12 set agar otot kamu daya tahannya meningkat. Mari kita praktekkan untuk latihan tersebut. Baiklah anak-anak, kita akan mempraktekkan latihan kekuatan otot tangan. Sebelum latihan, seperti biasa kita lakukan pemanasan. Karena hari ini adalah dalam masa pandemi, maka kita dianjurkan tetap di rumah saja, sehingga saya memberikan contoh olahraga di dalam rumah. Boleh kita tidak memakai sepatu, yang penting pakaiannya sesuai dengan pakaian olahraga. Karena masa pandemi, ketika di rumah kondisinya tidak memungkinkan, kita bisa berlatih di dalam rumah. Sebelum latihan, mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu seperti biasa. Karena kita menggunakan otot lengan, maka yang paling penting kita praktekkan untuk pemanasan kita adalah tangan kita. Fokuskan kepada tangan kita, karena kita akan melakukan latihan kekuatan otot tangan. Maka pemanasannya kita stretching, kita fokuskan kepada tangan kita. Gerakan yang pertama adalah gerakan press. Karena untuk latihan daya tahan kita harus menggunakan beban, maka kita harus mencari benda yang bisa dijadikan beban. Kalau kita menjadi anggota gym, mungkin ada alat-alat yang standar. Karena kita berada di rumah, masa pandemi, kita harus menggunakan alat-alat kita. Contohnya bebannya adalah seperti ini.
Saya akan memberikan contoh gerakan yang pertama, yaitu namanya adalah gerakan press. Pertama adalah diangkat bebannya, kemudian kita turunkan di belakang kepala kita, kemudian diangkat lagi. Ya, gerakannya seperti ini, tangannya lurus, kemudian diangkat lagi. Gerakan ini harus kamu lakukan untuk latihan adalah 20-25 kali. Tapi dalam pembuatan video kamu cukup melakukan 10 kali saja sebagai teknik untuk melakukan gerakan press. Kalau kamu ingin melatih kekuatan otot, lakukan gerakan itu 20-25 kali, 4 gerakan yang akan saya contohkan, kemudian direpetisi 8-12 ulang. Gerakan yang kedua adalah bench press dengan cara berbaring. Sebenarnya untuk pelatihan itu harus menggunakan bank, tetapi kita hanya latihan, kita bisa langsung berbaring di lantai. Akan saya beri contohkan, yaitu tangannya di depan dada, kemudian kita berbaring, kita ditekuk tangannya seperti sit up, ya kita luruskan, kepala bersandar, kita luruskan ke atas, kemudian kita tarik ke bawah. Jangan sampai tangannya menyentuh lantai, ditahan. Kita ke atas, kemudian diturunkan lagi, ditahan seperti ini. 20-25 kali kalau kita latihan, tapi dalam pelaksanaan pengiriman video cukup 10 kali. Gerakan yang ketiga adalah gerakan curl, yaitu dengan tangan lurus ke depan seperti ini, kemudian kita tarik sampai sekitar bahu, kita turunkan lagi. Gerakannya seperti ini, namanya gerakan curl. Kalau ingin latih 20-25 gerakan, tapi untuk pengiriman video kamu dapat melakukan 10 kali gerakan. Gerakan yang keempat atau gerakan terakhir adalah gerakan step up, dengan cara bebannya ditaruh di punggung kita, di bahu kita, kemudian dipegang dengan kedua tangan, disediakan bangku sederhana depan, kita naik ke atas. Kamu bisa menggunakan kaki naik dulu kanan atau kiri, kalau kiri bisa kiri dulu, nanti bisa bergantian untuk melatih kekuatan otot kaki. Seperti ini. Itulah tadi bentuk latihan kekuatan daya tahan otot tubuh kita. Kamu dapat membuat sebuah video, kemudian kamu nanti kirimkan lewat Google Classroom dan akan saya bapak nilai lewat Google Classroom. Tetap semangat, bahwa tubuh kita itu adalah aset yang paling penting. Kita harus menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Dengan cara yang pertama adalah kita makan yang teratur, yang bergizi, yang kedua adalah kita tidur yang cukup, yang ketiga adalah gunakan aktivitas berolahraga dengan cara berolahraga teratur, dan ketika Anda berlatih dengan latihan kebugaran tentang daya tahan otot tadi, maka selain tubuh Anda menjadi ideal, tubuh kita menjadi sehat, bentuk tubuh menjadi proporsional, dan kita bisa meningkatkan percaya diri kita hingga tingkat kesehatan kita meningkat. Tetap semangat dan salam olahraga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.